Sekarang mereka mau untuk benar-benar mencari. Kemauan mereka ditandai dengan ayat 11. Meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti. Bapak Ibu Saudara, apa yang dapat kita pelajari dari renungan kita saat ini? Yang pertama, di dalam pelayanan kita bersama, kita semua sebagai hamba Tuhan, bahkan saya yang baru saja memasuki dunia pelayanan, saya yakin bahwa Bapak Ibu Pendeta dan rekan-rekan hamba Tuhan juga memahami bahwa pelayanan kadangkala mengharuskan kita untuk pergi ke tempat yang dalam, pergi menjumpai hal-hal yang baru yang mungkin bagi kita di luar pengalaman dan akal logika kita. Ada banyak yang namanya Tuhan itu memerintahkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih maju lagi. Saya kalau tidak menjadi hamba Tuhan, mungkin saja saya tidak akan pernah berdiri. Saya tidak menolak permintaan Bapak Pendeta Tan untuk melayani di sini karena saya ingin berkembang, karena saya ingin supaya saya nggak stuck gitu Pak. Nah, bertolak ke tempat yang dalam, tentu melihat dari pengalaman Simon Petrus, ada pengalaman yang dia miliki sepanjang malam nggak dapat ikan. Ada logika, apakah baru lewat satu malam saja ada ikan lagi, tapi dia dengan rendah hati mau untuk menuruti perintah saya. Marilah kita di dalam pelayanan kita memang banyak sesuatu yang harus kita hadapi. Dan saya sendiri mendapatkan cerita-cerita di dalam kehidupan jemaat bahwa mereka sendiri pun sebagai pengikut Tuhan itu tidak mudah. Banyak hal-hal yang misteri yang mana harus dihadapi, bukan hanya cukup dengan nalar, dengan pengalaman, ya, apalagi di usia tua, tetapi juga harus dihadapi dengan kerendahan hati yang bersama. Bahwa tidak segala hal bisa kita hadapi hanya dengan nalar dan pengalaman kita. Nah, juga dari peristiwa ini kita juga belajar bahwa Tuhan Yesus mau menggunakan kehidupan kita. Yang pertama, Tuhan Yesus meminta perahunya Simon Petrus untuk dipakai menginjili. Padahal menginjili yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah tugas yang sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Misalnya ketika dilihat di pasal 4 ayat 43, dikatakan juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Jadi Tuhan Yesus di perjalanannya bertugas untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan dalam Injil Lukas, Injil Kerajaan Allah itu didefinisikan di dalam pasal 4 ayat yang ke-18 dan 19. Dikatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik, itu Evangelion, Injil, kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan. Jadi tadi kabar baik terhadap orang miskin, pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat. Jadi suasana Injil Kerajaan Allah adalah suasana jubilee, suasana pembebasan yang mana Allah meraja di dalam kehidupan kita. Itu Injil Kerajaan Allah yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Sesuatu yang penting, sesuatu yang inti. Tetapi ini diberitakan di atas perahu. Dan ini di atas perahu sebenarnya kita